Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho, peserta PLDP 3 Angkatan 28 dari PT SGN Pabrik Gula Rejosari. Salam Friends. Kali ini saya akan membahas masalah fungsi manajemen tanaman tebu. Ada beberapa angka yang harus kita cermati, harus kita kawal, harus kita amati. Jadi mulai dari pertama yaitu pembukaan lahan, yaitu proses membersihkan lahan dari tanaman sebelumnya. Yang perlu kita perhatikan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu jenis traktor yang kita gunakan. Yang kedua implement. Ini adalah untuk mengejar apa? Mengejar kedalaman juring yang kita perlukan untuk proses penanaman tebu. Misalkan kita akan mengejar di angka kedalaman 40, maka furrower yang kita gunakan adalah dengan diameter 32 inch dan seterusnya. Yang kedua yaitu proses sortasi bibit. Kita cek dulu kondisi bibit pada saat dia menjadi tanaman seperti apa. Yang kedua sortasi. Yang ketiga adalah pola penanaman bibit tersebut. Yang ketiga yang harus kita amati adalah proses atau daya perkecambahan benih tersebut. Pada saat umur-umur tertentu, titik-titik kritis tertentu, itu harus kita memiliki angka pengawasan. Misalkan di hari ke-20, paling tidak dalam satuan per meter kita mendapatkan 5 batang. Itu adalah embrio dari produksi kita. Ada 4 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama jumlah batang, yang kedua tinggi batang, yang ketiga berat batang per meter, yang keempat ini adalah berhubungan dengan pola bukaan, yaitu faktor lab. Kalau embrio produksi ini sudah kita pegang yaitu jumlah batang, insya Allah nanti yang lain bisa kita ikuti dengan kita pacu mulai dari pupuk, got, air dan lain sebagainya akan kita pacu di situ. Yang berikutnya yaitu pemupukan. Kita gunakan pupuk yang berimbang sesuai dengan dosis yang sudah ditetapkan oleh QA. Misalkan jadi pemupukan itu adalah misalkan kita menggunakan pupuk nitrogen yang kita tahu bahwa sifatnya adalah non volatil, maka dari itu setelah pemupukan kita lakukan kegiatan bumbun satu sekaligus adalah tutup pupuk. Itu adalah untuk mengurangi potensi kehilangan pupuk kita melalui proses penguapan. Yang selanjutnya yaitu proses klentek ataupun rewas. Kalau menurut saya ini merupakan suatu kegiatan aksesoris untuk penunjang produksi. Paling tidak kita akan melakukan 2 kali klentek. Jadi untuk proses selanjutnya yaitu setelah 3 bulan masa kritis kita mengawal budidaya tebu, kita akan menunggu proses tebu itu menuju ke fase tebangan atau panen. Yang kita sering lewatkan yaitu proses TMA. Proses TMA ini adalah 25% kehilangan produksi kita ada di proses TMA. TMA itu terdiri dari 3 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu manis. Kita biasanya pendekatan usia atau kita melakukan break meter atau kita juga analisa pendahuluan. Itulah nanti kita mapping menjadi jadwal penebangan. Nah, jadwal penebangan kebun itu nanti yang akan menjadikan dasar kita bagaimana sih kebun yang siap tebang dan lain sebagainya. Itu kita persiapkan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu adalah bersih. Bersih ini merupakan komponen yang bisa kita pegang karena full kebersihan itu adalah ada di tangan kita. Pengawasan tebangan dan lain sebagainya itu adalah menuju ke komponen bersih ini. Yang ketiga yaitu segar. Segar ada 2, segar ada di kebun, kita bisa perhatikan lasan. Yang berikutnya adalah segar di emplasmen. Ini terkait dengan antrian tebu dan penataan kita nanti di vivonya. Saya rasa cukup sekian penjelasan singkat sekali terkait dengan proses bisnis tanaman tebu. Kita melakukan fungsi manajemen di setiap poin-poinnya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planters.